Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu karena saya sedang tidak enak badan, jadi mungkin agak sedikit terganggu dengan suara saya. Langsung saja saya mulai. Nama saya Muhammad Rifki, NPM 19316161201173. Saya dari kelas moneter RA8. Di bagian bab 5 ini menjelaskan tentang penentuan harga pokok produksi. Di sini perbandingannya ada dua macam, yaitu yang pertama full costing, yang keduanya variable costing. Di bagian bab 6 itu adanya biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada penggolongan biaya overhead pabrik, itu biaya bahan penolong, yang keduanya itu biaya tenaga kerja tak langsung, yang ketiga biaya reparasi dan pemeliharaan, yang keduanya itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungan perubahan volume produksi. Yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap, langsung ada biaya overhead pabrik variabel, ada biaya overhead pabrik semi variabel. Yang tiganya penggolongan overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen. Overhead pabrik langsung departemen, overhead pabrik tidak langsung departemen. Mode penentuan tarif biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama adalah ada tarif tunggal, tarif departementalasi, tarif setiap aktivitas. Menghitung biaya overhead pabrik, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua itu menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Di sini ada rumusnya. Jumlah satuan produk sama dengan itu tarif BOP per satuan. Rumusnya. Biaya bahan baku itu persentasi BOP dari biaya bahan baku. Yang C-nya ini ada tenaga kerja, persentasi BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja, tarif BOP jam tenaga kerja. Jam mesin, tarif BOP jam mesin. Kita lanjut di bagian bab 7, biaya bahan baku. Di sini biaya bahan baku adalah biaya yang memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos, angkutan, penyimpanan, dan lain-lain. Di sini ada sistem pembeliannya, itu mau pembelian lokal bahan baku terdiri dari prosedur permintaan pembelian bahan baku, prosedur permintaan bahan baku, prosedur pencatatan biaya penerimaan bahan baku di bagian gudang, prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan kepada perbandingan kualitas setiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan harga pokok faktur setiap jenis bahan baku yang dibeli, biaya angkutan
diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, di sini ada berbagai macam metode penentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode-metodenya yang pertama itu ada metode indektifikasi khusus, yang kedua itu ada metode biaya standar, yang ketiga ada biaya rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan, yang keempat ada metode rata-rata bergerak atau rata-rata dipertimbangkan. Nah, ini ada suatu masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama itu ada sisa bahan. Masalah yang keduanya itu produk rusak, yang ketiga produk cacat. Nah, kita lanjut ke bab 8 tentang biaya tenaga kerja ya. Di sini biaya tenaga kerja menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi dalam perusahaan industri. Penggolongan tenaga kerja dikelompokkan ada 4. Yang pertama itu penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja itu biaya tenaga kerja dibagi dalam 3 golongan besar. Yang pertama itu gaji dan upah. Yang kedua premi lembur. Yang ketiga biaya yang dihubungkan dengan tenaga kerja. Maaf Ibu, tadi ada kendala sedikit di bagian komputer. Nah, jadi sekarang saya lanjutkan di bagian bab 9. Sistem biaya taksiran adalah suatu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan menjalankan penentuan besar biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Nah, di sini ada penentuan yang akan dipakai sebagian besar. Yang pertama itu mencatat harga pokok produk atau jasa dalam rekening buku besar. Yang keduanya itu membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kelemahan sistem harga pokok taksiran yaitu yang pertama adanya harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti, baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah diselisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang keduanya itu timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Penentuan besarnya harga pokok taksiran itu yang pertama ada taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, biaya taksiran overhead pabrik. Yang pemakaian sistem harga pokok taksiran itu ada 2, metode harga pokok proses, metode harga pokok pemesanan. Di sini kita lanjut di bagian bab
10, sistem biaya standar. Nah, biaya standar ini menjelaskan tentang ditentukan di muka Saya memohon maaf pada Ibu karena terjadi kerusakan lagi. Di sini saya akan melanjutkan di bagian bab 10-nya mengenai sistem biaya standar. Biaya standar yang ditentukan yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu-satunya produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Nah, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisien dan faktor-faktor lainnya tertentu. Manfaat biaya standar itu ada banyak macamnya, yaitu yang pertama ada biaya standar yang ditentukan lebih realitas, yang keduanya menganalisis penyimpangan yang terjadi, yang ketiga memungkinkan adanya perbaikan atas bagian yang terjadi penyimpangan, yang keempat dalam penentuan standar diperlukan perencanaan yang matang, yang kelimanya sebagai alat untuk membantu mengambil keputusan lebih tepat, yang keenam dapat diperinci secara standar lebih mudah kepengurusan administrasinya. Nah, di sini ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dihitung dengan tepat. Yang kedua, seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Adanya produk yang ketiga, adanya produksi yang selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Yang keempat, perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Nah, di sini ada prosedur penentuan biaya standar, biaya tenaga kerja standar, biaya overhead pabrik standar, analisis selisih biaya tenaga kerja langsung. Itu ada 3 mode analisis. Yang pertama itu mode 1 selisih, to one-way model. Yang keduanya mode selisih the two-way model. Yang ketiganya selisih dirty way model. Ya. Maaf agak kaku bahasa Inggrisnya ya, kalau nggak lancar-lancar Bu. Kita lanjutkan. Selisih biaya overhead pabrik ada 4 macam, yaitu yang pertamanya ada model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, model 4 selisih. Sama seperti yang tadi di atas kan, cuman di bahasa Inggris kan. Akuntansi biaya standar secara gratis, akuntansi biaya standar secara garis besar. Sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi 2 metode, yaitu yang pertama ada metode ganda partial plan, yang kedua metode tunggal single plan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Bu mengenai dari tentang bab 5 sampai ke bab 10. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.